Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Cooking. Kali ini kita akan belajar membuat bolen kembali. Saya akan mencoba merekuk sebuah resep. Ini dengan takaran terigunya itu lebih banyak ya. Kalau di video saya sebelumnya itu terigunya 300 gram, ini 360 gram. Nah, kita coba nanti ya gimana hasilnya dengan menggunakan terigu yang lebih banyak. Kalau yang kemarin itu memang lembut banget adonannya. Nah, dengan terigu 300 gram. Kalau ini nanti kita coba gimana hasilnya. Apakah juga masih tetap lembut ataukah rada berbeda teksturnya. Mari kita coba ya. Sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe, nyalakan notifikasinya supaya nanti bisa dapat informasi updatean terbaru dari Belajar Cooking. Baiklah, sekarang kita di sini ya ada bahan-bahannya. 360 gram terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Silahkan bunda-bunda, kakak-kakak bisa menggunakan merek yang lain, sesuaikan saja. Kemudian di sini ada 65 gram gula pasir. Kemudian ada butter dan margarin saya mix. Ini 65 gram margarin dan 40 gram butter. Nah, kemudian ada 140 ml air, ada 5 gram garam, juga ada di sini 2 butir kuning telur. Caranya sama ya, caranya sama. Nanti kita tuang airnya di panci, ya sediakan panci. Terus kita masukkan gula pasir, kita masukkan garam ke dalam air ya, ke dalam panci yang berisi air tadi. Terus kemudian kita masukkan butter dan margarin ke dalam panci, yang nanti kemudian kita panaskan hingga mendidih ya. Memang bikin bolen itu susah-susah gampang ya. Saya pernah sebelumnya itu mencoba bikin bolen, beda langkah itu beda hasil ya. Saya waktu itu pernah bikin, tidak saya rebus dulu, itu hasilnya kurang lembut ya, walaupun dengan bahan yang sama, tapi kalau caranya itu beda, hasilnya pun juga beda. Sampai akhirnya saya menemukan caranya nih supaya hasilnya itu lembut gitu ya. Itu dengan lembut dan tidak berasa tepungnya, itu adalah dimasak seperti ini. Air beserta dengan garam dan juga butternya ini nanti kita didihkan, kita panaskan hingga mendidih. Terus kemudian kita tuang ke adonan tepung. Nah, ini telurnya kita masukkan ke adonan tepung ya, 2 butir kuning telurnya. Ini tadi pecah pas saya ambil putih telurnya, jadi ini sebenarnya telurnya masih bagus ya. Ini kita sedang aja ya, kita aduk-aduk sebentar sambil nanti nunggu mendidih. Sambil menunggu mendidih, kita aduk ya kuning telur dan tepungnya hingga tercampur merata. Ya, ini sudah mendidih ya. Kita matikan dulu kompornya, kemudian kita tuang ke adonan tepung. Pastikan semuanya sudah tercampur rata ya.
kemudian semuanya kita aduk-aduk sehingga merata. Ya, ini ya, sampai seperti ini hasilnya. Sudah merata ya, tercampur merata. Ini masih panas, dipakai alat ya. Kemudian kita tutup dengan plastik. Kita tunggu hingga suhunya turun. Sambil kita menunggu suhunya turun, kita tutup ya. Kita buat laminasi. Ya, ini sambil menunggu tadi ya, adonan kulitnya itu suhunya turun dan juga bisa dibentuk. Karena saya nggak punya coarse fat, jadi kali ini saya mau pakai campuran terigu dan juga margarin dan butter. Di sini saya menggunakan 65 margarin ya, 35 butter. Terus ini saya menggunakan 100 gram terigu protein sedang. Terus kita campur di sini. Kita campur aja sampai merata ya. Ini mari kita timbang ya adonannya. Kita timbang sebanyak 20 gram untuk adonan kulitnya. Oh, ini lembut, masih lembut ternyata. Dengan perbandingan menggunakan terigu 360, adonannya ternyata masih lembut ya. Nih masih. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Saya tadi sudah cuci tangan. Ini adonan kulitnya 20 gram itu kurang lebih sedikit ternyata ya. Nah, segini ya, itulah kurang lebih bakso. Kita tata di sini, silmat ya, ini papan kerjanya. Dan jangan lupa ditutup menggunakan plastik biar tidak kering. Lakukan seterusnya hingga adonannya selesai. Nih ya, 20. Kita bulatkan. Kita pelan-pelan saja.
itu terus ya, lakukan semuanya sampai adonannya selesai. Ini kita pipihkan, kita rolling. Nah, ini adonannya mengikuti ya, adonan dalam ini jangan sampai sobek. Lakukan semuanya sampai adonannya selesai. Lihatkan mulai ke adonan selanjutnya. Ini kita buat bahan laminasi. Karena saya kebetulan tidak punya corset, jadi kita pakai campuran terigu dan margarin ya. Margarinnya saya mix dengan butter. Nah, ini kita campur, kita aduk-aduk saja hingga merata. Bunda bisa menggunakan wadah yang lebih besar ya, biar ngaduknya itu enak. Dan ini margarin dan butternya itu sebaiknya ditaruh di bawah, baru dimasukkan terigu sehingga lebih mudah untuk mencampurnya ya. Apa-apa, kita belajar bersama. Belajar itu jangan takut salah, jangan takut keliru, dan jangan takut gagal. Karena kalau takut gagal, takut salah, itu namanya nggak belajar. Ya, sampai tercampur merata seperti ini. Kalau sudah tercampur ya, sudah seperti ini nih, udah nggak kelihatan tepungnya nih, asal tercampur saja ya. Nah, ini sudah bisa digunakan, tapi saya mau mengistirahatkannya terlebih dahulu. Nanti saya taruh di freezer ya, supaya adonannya istirahat dulu, baru nanti saya gunakan. Saya taruh di plastik yang nanti akan saya taruh di freezer. Padakan ya, nanti kita satukan dulu. Kita ratakan, nanti kita gunakan untuk bahan laminasi. Saya mau taruh di freezer terlebih dahulu. Ya, ini kita coba ya, saya di rumah ada pisang Ambon. Nah, ini nanti kita buat isiannya. Ini sudah saya kupas ya, satu sisir.
agak kecil ukurannya, segini. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12 ya, 12 biji. Kurang lebihnya ini mau saya potong-potong kecil-kecil. Terus mau saya itu ya, masak pakai teflon nantinya nih, segini-segini ya. Terus nanti kan ya kita coba aja ya. Biasanya saya pakai pisang kepok, tapi ini lagi nggak ada, saya nggak sempat ke pasar, jadi saya pakai pisang yang ada di rumah. Kita coba ya nanti jadinya seperti apa, bisa nggak buat isian. Sebagaimana judul channelnya, belajar cooking, jadi kita namanya belajar itu kita coba-coba aja, jangan takut mencoba, jangan takut gagal, lakukan terus ya sampai semuanya itu dipotong-potong seperti ini ya. Ini kita masak ya sampai hancur seperti ini, nanti sampai bisa dibentuk. Kita masak sampai ini adonannya bisa dibentuk ya. Ini bisa ditambahkan dengan kental manis atau garam sedikit sesuai selera saja ya. Ini terus dimasak sampai nanti bisa dibentuk. Ini udah lumayan ya. Lakukan terus hingga habis selesai adonannya ya. Kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan. Pelan-pelan ya, jangan terlalu ditekan. Kemudian kita ambil lapisannya ya, yang tadi sudah kita buat. Nah, kita lipat seperti ini. Kemudian kita pipihkan kembali. Pelan-pelan ya. Kita luruskan. Sampai tipis ya, usahakan.
kemudian kita lipat double ya, ini namanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini seperti ini. Kita lakukan semuanya. Saya ulangi ya. Saya ulangi pelan-pelan. Nah, ini pecah tadi. Sebentar ya, ini saya rapihkan dulu adonannya karena ini kurang menyatu, jadinya retak ya. Ini jangan sampai retak biar nanti kalau dipanggang tuh hasilnya bagus. Ini adonannya tuh lentur sekali ya ini. Terus kita ambil lapisannya. Seperti ini. Ini supaya lapisannya itu tidak keluar ya. Kita rapatkan supaya lapisannya itu tidak kan nanti adonannya itu adonan lapisannya tidak. Minyak sedikit sama pewarna kuning telur ini saya ganti ya. Saya nyoba pakai putih telur, terus dikasih pewarna kuning telur, kasih minyak sama kental manis. Nah, ini kita oles adonannya ya, kita oles menggunakan kuas. Ini bahan kuasnya cari yang halal, atau mau pakai kuas silikon atau mau pakai apa terserah teman-teman, bunda-bunda semuanya bisa mudah. Jadi saya kasih taburan keju dan seres biar makin cantik. Nanti kalau sudah kita oven ya, ini kan tadi sudah dibiarkan terlebih dahulu ya, ini adonannya sebelum di oven, jadi sudah diistirahatkan dulu. Ovennya sudah panas ya, sebelumnya sudah dipanas. Kalau ovennya sudah panas, kita masukkan dan kita tunggu hingga matang. Kalau ovennya sudah panas, baik ya, ini ovennya sudah panas, kita masukkan adonannya ke oven. Ini saya pakai suhu 180 derajat Celcius, kurang lebih nanti kita oven selama 30 menit.